Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Susi Marianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2324010162. Saya mengajar di SD Negeri 49 Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bab 1, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik ke depannya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyemangat kita setelah kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah membawa kita mudah memahami belajar. Karena apa? Allah berjanji siapa yang sering meminta kepadanya apa yang dimintanya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk kita untuk belajar menuntut ilmu dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Oke, untuk menambah semangat kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Dani Alija, Gibran Chandra, Habibie Diza Ramadan, Yame Sabato, Delita Musrida, ya. Agenda Ramadan Handoko, ya. Muhammad Galuh, Muhammad Razak, Nesa Aprilia, Nia Ramadhani, alhamdulillah ada semua. Mana ibu semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Tetap semangat. Semangat. Level 1. Yes. Level 2. Oke. Level 3. Semangat. Level 4. Konsentrasi. Level 5. Siap belajar. Siap belajar semua? Siap. Dalam keadaan siap belajar semua? Siap. Ada sarapan pagi tadi? Karena kalau kita sarapan pagi, kita bersemangat ke sekolah. Karena dari jam 7 sampai kita jam 10, roncongan nggak perlu. Kita lapar. Kalau dalam keadaan lapar kita belajar, masuk nggak kira-kira ke dalam tidak. Malahan dia berpacu ya. Antara pikiran kita dengan cacing dalam perut berpacu dia. Kayak cacing dari. Bikin dia makan. Makanya dianjurkan dalam agama kita pun, dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, badan kita sehat, semua yang akan kita pelajari akan mulai masuk dalam ingatan. Paham? Baik anak-anak ibu, pada awal pelajaran kita minggu ini, yaitu kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, yang mana apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertamanya supaya dengan belajar belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 13, anak-anak ibu semua mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tajwid yang benar, dengan tartil. Tartil itu apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya yang benar. Aturan-aturan membaca yang benar. Ya. Lanjut. Oke, anak ibu, sebelum kita buka apa itu ayat surat dari surat Al-Hujurat ayat 13, kita tanya dulu. Pernah mendengar surat Al-Hujurat? Pernah membacanya? Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Sudah bisa baca Quran semua? Ada yang belum? Kalau ada yang belum nanti ibu baca ya, yang terbata-bata, yang masih terbata-bata. Tapi ibu berharap kalau kita sudah kelas 4, kita sudah bisa baca Al-Quran. Anak konyol, rajin-rajinlah kalau sudah pernah baca, siapa yang tahu Al-Hujurat itu apa artinya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tinggi. Tidak apa-apa. Yuk, apa Gibran? Kamar-kamar. Oke, Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Sekarang siapa yang tahu surat Al-Hujurat itu ada berapa ayat? Apakah banyak ayatnya atau sedikit? Sedikit. Nah, berapa? Tunjuk tangan. Oke, 19 ayat. Ya. Nah, pernah dengar apa itu isinya dalam surat Al-Hujurat itu dalam ayat 13 khususnya? Pernah dengar? Belum? Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara baca surat Al-Hujurat ayat 13 itu, tentu dengan tajwid atau kaidah aturan yang benar. Sekarang dengar ibu ya. Bandingkan
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mana bacaannya? Ada masalahnya enggak? Enggak ada masalah. Ada kurang banyak pendeknya atau yang lain? Namanya kurang ya. Nah, coba bandingkan dengan yang ini. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Gimana dengarnya? Sejuk mendengarnya? Iya, begitulah kalau kita paham cara baca yang benar ya. Ada perbandingannya dengan Ibu Putih? Ibu ada yang Ibu kurang panjangkan ya kan? Ada yang Ibu kurang dengarkan. Ada yang panjang harusnya segini Bu. Kerja Ibu pendekkan, cuma panjangnya sekian ya. Jadi dari surat yang kita baca ini, surat Al-Imran ayat 13. Sekarang coba perhatikan dari ayatnya. Siapa yang dapat apa saja ilmu tajwid yang ada di dalam? Oh yang tahu. Apa saja ilmu tajwid yang ada di dalam? Ada bacaan panjang? Ada? Ada bacaan panjang? Siapa yang tahu mana yang dibaca panjang? Coba sekarang. Ya Ayyuhan. Betul? Betul. Sekarang siapa yang tahu lagi? Mana yang dibaca panjang? Yang mana yang panjang? Ada lagi? Yang mana? Coba. Yang lain lagi? Bibi, yang mana? Boleh tidak selalu dengan alif ya? Tidak selalu dengan alif. Ini juga bisa. Siapa yang bisa baca? Apa itu? Nah, baca apa Bibi? Nah, syu'uban. Kita baca panjang? Kita baca panjang? Iya. Nah, sekarang ada nggak yang dibaca dengung atau gunnah? Ditekan. Yang dibaca dengung. Ada lagi yang lain? Ayo, yang perempuan lagi. Masa kalah dengan laki-laki? Mana? Mana yang dibaca dengung? Siapa yang tahu? Ya nih? Mana yang baca dengung? Gunnah. Nah, nampak ya? Nah, inna gunnah kan? Nah, inna nun bertasdid itu kita baca gunnah. Ada yang kita baca memantul. Apa itu? Memantul seperti kol-kolah. Mana? Siapa yang tahu? Ada bacanya enggak? Mana? Sekarang benar kan? Hah? Yang memantul. Apa nah? Ah, bagus. Khalaqnakum memantul anak ibu. Kalau dalam kurikulum kita harus tahu. Pas diajarkan, oh begini bentuknya. Apa yang tersirat di dalamnya? Dalam membaca ini harus tahu tajwidnya apa, kaidahnya apa. Nah, ini dia keterangannya. Jadi tajwid yang ada dalam surah Al-Hujurat ada bacaan panjang, ada bacaan gunnah, ada yang memantul atau qol. Di sini paham? Paham? Nah, ini penjabarannya. Jadi dalam membaca surat Al-Hujurat ayat 13 kita harus tahu inilah keterangan-keterangan tentang bagaimana hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13.
bangsa. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki sempurna kan? Nah, ada yang perempuan saja semuanya diciptakan Allah? Kita berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, dijadikan dari kita berbangsa-bangsa dan bersuku. Beda suku kita? Beda bangsa? Siapa sukunya? Suku Batak. Tak ada. Nah, semuanya orang Minang. Iya. Siapa suku Jambak? Siapa suku Tanjung? Ada. Ada ya macam-macam suku ya. Ada suku apa? Jambak. Apa lagi? Melayu. Untuk Samiago, ya nak. Sibubang banyak di Minangkabau saja banyak suku. Sekarang bangsa lagi, bangsa yang mana? Indonesia, Malaysia. Untuk Asia Tenggara saja banyak bangsa. Berapa Asia Tenggara yang Asia itu bangsanya? Ada 11 bangsa. Belum lagi dunia. Eropa, Afrika, Amerika, dan segala macamnya. Kita dijadikan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, yaitu lita'arafu. Saling mengenal satu sama lain. Jadi setelah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita diskusi kelompok. Ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Oke, nanti ini ada kartonnya satunya, nanti ini ada potongan-potongan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ada nomornya. Masing-masing nanti kamu cocokkan. Kamu di kelompok berapa? Kelompok 1 atau 2 dan 3 kah? Dapat nomor berapa kamu masing-masing? Nanti kamu cocokkan apa tajwid yang ada pada masing-masing potongan dari ayat ini. Paham? Paham? Bisa dikerjakan? Ya, ini untuk kelompok 1. Ya. Oke, kelompoknya. Nah, sekarang mulai bekerja. Selamat bekerja. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari kelompok 1.
dosen yang kita pelajari ini sudah kita baca, sudah tahu kita tentang bagaimana hukum tajwidnya, anak-anak ibu semua bisa membacanya dengan lancar dan benar. Paham? Nah, dari yang kita sampaikan, yang ibu sampaikan, apakah ibu terlalu cepat? Ya. Apakah terlalu lambat? Ya. Alhamdulillah bisa dipahami? Oke, terima kasih anak-anak ibu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cara menghafalnya dan cara menulisnya serta bagaimana isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 3. Sebelum kita tutup, nanti akan ada LKPD yang akan ibu berikan. Kamu, ya, kamu kerjakan, diisi dengan baik dan dipahami dulu lembaran kerjanya ya. Nah, ini dilaksanakan. Nanti setelah selesai dikumpulkan akan dihitung nilai. Ya, bisa? Untuk PR kamu baca. Untuk PR di rumah, kamu ulang kembali membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Nanti di pertemuan berikutnya di minggu depan ibu akan ambil nilai kelancaran dan tepat dan benarnya kamu membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Tolong dilaksanakan atau dikerjakan tugas rumah yang ibu suruh ya. Kita nanti di rumah ulang-ulang kembali membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik.